Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hidayatuna, apa kabar nih? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita karena pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus dapat menebarkan kebaikan dan juga kebermanfaatan. Sobat Hidayatuna yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin membaca sebuah artikel yang menurut saya ini sangat menarik untuk kita bahas. Sebuah artikel yang dituliskan oleh seorang mahasiswa Win Wali Songo Semarang bernama Muhammad Iqbal Suhri, dengan judul artikel Pentingnya Berpikir Positif, yang dituliskannya dalam website Hidayatuna. Sobat Hidayatuna, setiap waktu kita tidak terlepas dari aktivitas berpikir, baik itu positif maupun negatif. Misalnya, kita selalu berpikir dalam menjalani kehidupan ini. Namun, berpikir memiliki dampak tersendiri bagi kehidupan yang kita jalani. Sebab apa yang kita pikirkan akan berdampak terhadap apa yang kita lakukan. Ketika kita selalu berpikir negatif, maka output yang dihasilkan kemungkinan besarnya adalah negatif. Begitupun sebaliknya. Jika kita membiasakan diri untuk senantiasa selalu berpikir positif, maka peluang hasilnya pun juga akan positif. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, bahwa terdapat perbedaan yang signifikan nih antara berpikir positif dengan berpikir negatif. Ketika seseorang berpikir positif, hal itu mampu mengarahkannya atau mendorongnya untuk melakukan tindakan yang positif. Bahkan nih, berpikir positif ini mampu menumbuhkan sikap yang optimis. Sikap yang optimis seseorang untuk menuntunnya langsung bertindak gitu. Jadi bukan hanya bersifat angan-angan gitu. Ibnu Qayyim ini menilai jika berpikir positif hanya bersifat angan-angan tanpa adanya sebuah tindakan atau action, berarti itu bukanlah termasuk berpikir yang positif. Semisal, seseorang memiliki sebidang tanah dan ia berharap agar tanah itu bisa menghasilkan sesuatu. Namun nih, ia tidak menanam apa-apa pun di dalamnya. Ia hanya berpikir positif dan berbaik sangka kepada Allah tanpa melakukan usaha. Lah, bagaimana bisa ia tidak menanam apapun tapi ia berharap untuk memetik hasil? Nah, artinya Sobat Hidayatuna yang dirahmati Allah, dalam berpikir positif juga harus diimbangi dengan berpikir secara realistis. Jadi bukan hanya bersifat angan-angan, tapi juga harus ada yang namanya action, tindakan, harus ada yang namanya perjuangan. Nah, dalam Islam sendiri, berpikir positif disebut juga dengan husnudzon atau berbaik sangka. Agama kita, agama Islam, juga sangat menekankan supaya seseorang itu memiliki sikap yang husnudzon. Sebab husnudzon ini memiliki dampak positif yang besar bagi kehidupan manusia. Husnudzon atau berpikir positif mampu mengubah suatu kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik.
Hal itu bisa kita buktikan dari salah satu kisah teladan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika itu, seluruh khalifah-khalifah Arab sedang berkumpul di Mekah. Pada tahun-tahun pertama wahyu diturunkan. Dan saat itu juga Allah memerintahkan Rasulullah nih untuk menyampaikan risalah Islamnya kepada seluruh khalifah-khalifah yang ada di situ. Namun apa yang terjadi Sobat Hidayatuna? Yang terjadi, mereka malah mencaci dan menyakiti Rasulullah. Bahkan melumuri wajah beliau dengan pasir. Malaikat marah melihat itu. Kemudian malaikat pun datang ke hadapan Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad," kata malaikat, "sudah sepantasnya jika kamu berdoa kepada Allah agar membinasakan mereka seperti doa Nuh atas kaumnya." Nah, selanjutnya Rasulullah pun mengangkat kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun menariknya Sobat Hidayatuna, doa yang Rasulullah ucapkan bukanlah doa kutukan. Doa yang Rasulullah ucapkan adalah doa memohon maaf dan harapan baik dari mereka yang telah menyakiti Rasulullah. Rasulullah kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak tahu, ya Allah. Tolonglah aku agar mereka bisa menyambut ajakan untuk taat kepadamu." Sobat Hidayatuna yang dirahmati Allah, dari situ kita bisa melihat bahwa Rasulullah selalu berbaik sangka meskipun dalam keadaan yang sedang tersakiti gitu. Nah, lantas apa nih yang terjadi pada orang-orang yang awalnya menyakiti beliau? Orang-orang yang awalnya menyakiti Rasulullah berangsur-angsur memeluk agama Islam, bahkan menjadi sahabat yang setia kepada Rasulullah Muhammad SAW. Subhanallah. Dalam Al-Quran juga dijelaskan nih perihal anjuran membalas sebuah kejahatan dengan sebuah kebaikan. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainah adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Yang artinya, dan tidaklah sama antara kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan di antara kamu, dia akan menjadi teman yang setia. Quran Surah Al-Fussilat ayat 34. Dari ayat tersebut dapat kita petik hikmah bahwa Allah memerintahkan orang beriman untuk selalu bersikap sabar ketika marah, menjadi orang yang pemaaf meskipun hatinya disakiti, dan selalu mengupayakan diri untuk bisa selalu berpikir positif dalam setiap keadaan. Dengan berpikir positif, setidaknya bisa menjadikan hidup kita akan menjadi lebih tenang. Nah, begitulah kiranya hasil dari artikel yang saya baca. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.